semangat pagi. Apa kabar sahabat pembelajar? Kita berjumpa kembali di Seminar Online Indonesia Belajar. Bagi Anda yang belum mengetahui Indonesia Belajar itu apa, Indonesia Belajar adalah sebuah media yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, dan bisa juga klik di website kita di indonesiabelajar.id, dan bagi Anda yang memiliki Instagram boleh melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id, dan jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim di @halimciang. Bagi Anda yang memiliki Facebook boleh juga untuk melakukan follow dan like pada Facebook fanpage-nya kami di indonesiabelajar.id, dan kita telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar, bagi yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh masuk ke dalam grup WA dengan nomor WA-nya sahabat pembelajar di chatroom ini, karena nanti di dalam grup WA materi Pak Halim hari ini akan diberikan di sana, dan banyak juga informasi lainnya. Perkenalkan, nama saya Jessica yang akan membantu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa, seminar kita di hari Senin jam 10 ini, kita menghadirkan Bapak yang luar biasa. Beliau merupakan Bapak Halim Ciang, co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Luar biasa sekali. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi sahabat pembelajar, selamat pagi juga semua kru Indonesia Belajar. Kabar saya baik, semoga semua dalam keadaan yang baik juga. Amin. Oke, sahabat pembelajar tetap semangat karena Rabu ini kita libur ya. Ada tanggal merah di Rabu ini. Iya. Oke. Di tengah tema seminar online kita hari ini adalah Awaken the Immunity Within. Di tengah upaya perlindungan massal, serangan dari luar, masihkah kita ingat akan adanya kekuatan adidaya dalam diri kita? Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sebelum selesai, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chat room atau boleh melakukan raise hand untuk buka mic, langsung bicara dengan Pak Halim. Oke. Pak Halim, sepertinya yang lain sudah tidak sabar, kita langsung mulai saja untuk seminar kita hari ini. Bagaimana nih Pak Halim penjelasan mengenai Awaken the Immunity Within? Silahkan Pak Halim. Ya, baik Bu Jessica, terima kasih. Saya izin share screen dulu ya semuanya. Ya, mohon izin untuk sedikit ngoceh lagi soal imunitas ya. Pada saat sekarang memang mungkin semuanya udah pada mengerti, setahun 2 bulan mungkin sudah berlalu dari euforianya dalam arti kepanikan, ketakutan, kebingungan kita semua akan apa sih yang terjadi. Nah, setelah 1 tahun ini data sudah terkumpul, entah itu keterjangkitan, entah itu kematian, dan entah kenapa tiba-tiba begitu ada si jawaban yang ditunggu-tunggu ini, angka itu menghilang. Bahkan sudah tidak ada lagi, minimal sudah tidak dilaporkan lagi, dan yang ada adalah angka laporan seberapa banyak cairan ini dibagikan ke masyarakat. Tapi sebelum kita ke sana mengatakan bahwa itu satu-satunya solusi, saya kembali mau mengingatkan kepada sahabat pembelajar, ya apalah artinya ya, mungkin cuma 15 atau 20 orang dari 270 juta orang yang mendengar, tapi setidaknya ya saya anggap ini sebagai menanam satu benih, di mana benih ini akan menjadi pohon yang berbuah bermusim-musim dan buahnya ratusan setiap musimnya. Jadi saya akan coba jelaskan lagi, tentunya dari sisi yang menguatkan hati. Awaken the Immunity Within, saya ambil judulnya seperti ini, terinspirasi oleh tentunya buku dari Anthony Robbins, Awaken the Giant Within. Immunity memang adalah giant, raksasa yang ada di dalam diri kita.
Mengapa harus awaken? Karena selama ini mungkin di sebagian besar penduduk Indonesia masih tertidur. Mereka tidak menyadari akan besarnya potensi raksasa tidur yang ada di dalam diri mereka, sehingga akhirnya mereka begitu cepat, begitu paniknya langsung mengambil keputusan untuk kita tunggu aja deh si cairan penyelamat ini. Padahal sebenarnya scientifically cairan penyelamat ini mungkin belum seproven apa yang saya akan sampaikan. Kita akan coba untuk membahas tentang kekuatan alam untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini scientifically validated information yang sudah dimuat di berbagai jurnal ilmiah, dan tentu hanya segelintir yang bisa saya sampaikan, karena sebenarnya dari masing-masing ingredients yang saya mau sampaikan ini ada setidaknya minimal 100 sampai ada beberapa yang minimal 1000 2000 studi ilmiah yang sudah memvalidasi dan mengkonfirmasi keabsahan atau efektivitasnya. Jadi ini selalu inline dengan hashtag yang saya buat, yaitu proteksi dari dalam, self-reliance, atau mandiri, membangun sehat dan kekebalan. Apa yang dibangun? Bangunkan yang ada di dalam. Si raksasa itu, the power in you. Embrace your own divinity. Ya, agungkanlah, bukan agungkanlah, jadi apa ya? Peluklah, rangkullah divinity atau keagungan yang ada di dalam dirimu. Dan ini memang iman dan imun ya, nanti kita bahas satu persatu. Oke, kita langsung. Ini beberapa hal yang scientifically, kembali lagi ini adalah scientific validation. Beyond the shadow of doubt. Yang jadi jauh dari yang namanya keraguan-raguan. Ini satu kepastian, ya, kekuatan ilmiah. Nah, teman-teman kan mungkin bilang, ya cairan penyelamat ini juga kan dibuat di laboratorium dengan berbagai pakar ilmiah. So, mereka atau teman-teman yang mempercayainya memiliki satu sisi pandang, tapi silakan mohon terbuka juga untuk cara pandang yang tak terbantahkan di sisi lainnya. Kan ceritanya di arena tinju ada sudut merah dan sudut biru ya, gitu. Ini adalah vitamin D. Di sini mereka menemukan bahwa ternyata vitamin D ini memiliki fungsi-fungsi penting di luar menjaga kesehatan tulang. Kekurangan vitamin D banyak ditemukan pada penderita autoimun. Ya, sel-sel sistem kekebalan tubuh juga mampu mensintesa dan merespon pada vitamin D. Apa hubungannya sama kita? Tentunya pada peluang untuk menjadi lebih kuat dan lebih sehat dan lebih kebal. Disebutkan vitamin D suplementasinya mencegah infeksi saluran nafas akut. Dan ini adalah systemic review dan meta-analisis pada beberapa lusin penelitian. Ya. Suplementasi vitamin D ternyata aman dan melindungi dalam melawan infeksi saluran nafas akut secara menyeluruh overall. Ya. Pasien yang kekurangan vitamin D mendapatkan manfaat terbesar. Kita sendiri mungkin prevalensinya meskipun tinggal di Khatulistiwa, di ekuator yang sebenarnya dosis vitamin D-nya dari sinar matahari cukup besar, tapi ternyata katanya ada studi yang mengatakan prevalensinya cukup tinggi ya. Nah ini dia nih, vitamin D, the sunshine vitamin. Murah bisa didapatkan vitamin D-nya. Bahkan dibilang kalau misalnya mau mendapatkan dari makanan, mencukupi dari makanan saja akan sulit. Makanya perlu ada jemuran. Tapi jemuran katanya ada yang takut sama kanker. Ya kita tidak harus takut karena kita orang Asia. Memiliki melanin ya yang di dalam tubuhnya untuk bisa memproduksi
vitamin D3-nya. Yang dibutuhkan di sini adalah UVB untuk sintesa vitamin D di kulit. Waktu terbaik untuk mendapatkan UVB ya adalah jam 10 sampai jam 13 atau bisa di stretch sampai jam 14. Kegiatan di luar rumah pada rentang waktu ini sangat dianjurkan. Ada studi tentang ibu hamil yang biasanya merupakan kelompok masyarakat yang membutuhkan vitamin D terbanyak karena juga memberikan nutrisi pada bayinya. Ibu hamil yang tidak mengenakan hijab perlu berjemur selama 37 menit per hari. Kalau yang mengenakan hijab, karena surface area yang terpapar matahari lebih sedikit, maka perlu lebih kurang 2 kali lebih lama. Nah, jadi ini implikasinya buat kita apa? Mendapatkan sinar matahari itu mudah dan murah, yang penting kita mau meluangkan waktunya, ya. Jadi gampang sekali untuk memenuhinya. Dan vitamin D ini bahkan kekurangan vitamin D sudah dihubungkan kepada rendahnya all-cause mortality. Jadi di rumah sakit, across semua pasien, semua penyakit, pasien yang memiliki kadar vitamin D3 cenderung survive lebih baik daripada yang memiliki vitamin D lebih rendah. Jadi bisa dibayangkan sedemikian besarnya manfaat vitamin ini, tapi dengan mudah dan murah bisa kita dapatkan. Betapa beruntungnya kita. Ya. Nah, unit ya, atau 10 sampai 20 mikrogram. Kira-kira tahu nggak berapa mikrogram itu? Bagi yang masih ingat mungkin ya urutan pelajaran sekolah dulu yang pakai anak tangga untuk kasih lihat antara hubungan mikrogram dengan sampai ke gramnya. 1 gram itu 1 juta mikrogram. 1 miligram itu 1000 mikrogram. 1 miligram itu berapa banyak? Kecil sekali. Ya, kalau kita mengambil misalnya garam sebagai contoh, 1 sendok teh itu 5 gram berarti 5 juta mikrogram. Jadi seujung sendok teh itu 1 miligram, berarti 1000. Jadi 1/1000-nya dari seujung sendok teh itu. Bisa dibayangkan kita butuh hanya sesedikit itu, tapi kita sudah mendapatkan begitu banyak manfaat tadi yang sudah dijelaskan di beberapa jurnal ilmiah. Sekarang kita beralih ke nutrisi lain, juga dari alam ya. Vitamin D dapatnya dari mana? Nah, banyakkan dapat dari jamur bisa dapat dari ikan yang banyak lemaknya ya, dari kuning telur ya. Jadi makanan-makanan alami yang kita konsumsikan setiap hari. Mungkin ini yang menjelaskan bahwa dari ceritanya 100 orang yang terjangkit kuman yang selama ini populer, yang selamat itu 98-99%. Walaupun mereka itu perokok, walaupun mereka itu bahkan mungkin punya diabetes, walaupun mereka itu mungkin punya penyakit jantung, walaupun mereka punya stroke, tetapi mereka masih survive mungkin karena pola makannya masih menyediakan cukup vitamin D tanpa mereka sadari. Tapi mungkin ada di antara mereka yang masih rajin jemuran ya di pelataran rumahnya, dan ternyata itu membuat mereka survive. Oke, kita balik lagi, selenium. Selenium juga adalah sejenis mineral ya yang sering sekali overlooked, sering dicuekin karena apa sih selenium itu gitu ya. Selenium adalah mineral yang dinamakan trace mineral ya. Asupan selenium dari makanan memainkan peranan penting dalam radang dan kekebalan tubuh, dalam menghadapi radang maksudnya ya. Kecukupan level selenium dalam tubuh sangat penting dalam menghasilkan kekebalan tubuh yang proaktif. Selenium bahkan dalam beberapa studi difokuskan juga satu nutrisi itu untuk
penanganan kanker atau pencegahan kanker, ya. Dan bahkan ini ada studi terbaru yang dipublikasikan 9 April, lebih kurang bulan lalu, 2021, ya. Sebuah link atau hubungan mekanistik antara selenium dan penyakit populer ini, ya. Selenium, nutrisi yang dibutuhkan hanya secuil ini, karena trace element namanya, trace mineral. Mengapa dinamakan trace mineral? Karena karena dia dibutuhkan hanya dalam mikrogram juga, seperti halnya vitamin B. Memperkuat sistem kekebalan tubuh, mengurangi infeksi virus, mengurangi stres oksidatif, dan mengurangi radang. Karena fungsi-fungsi tersebut, selenium adalah nutrisi esensial dalam menghadapi penyakit virus yang menular. Jadi, sekali lagi, ini semua mengarahkan kita kepada kalau terpapar, itu tidak apa-apa. Jadi, effort kita adalah harus ke sana. Mengapa? Karena virusnya tidak terlihat. Kita tidak tahu kita kapan tertularnya. Karena kita tidak bisa yang namanya lari dari sesuatu yang tak terlihat. Gitu, sesuatu yang tidak terlihat, kita lari, kita pakai perlindungan dan segala macam, lalu kita marah-marah kepada orang yang tidak memakai perlindungan dengan alasan itu membahayakan saya. Mau sampai kapan? Mau sok tahu, mau maha tahu sampai mana? Lah katanya sendiri juga yang mengakui ukuran kuman ini tuh mikron, 0, sekian mikron. Kalau 0, sekian mikron dan tak terlihat mata, ngapain marah-marah sama orang lain, gitu kan? Ya udah, kita bukankah harus melangkah ke dalam field of infinite possibilities, ke dalam satu medan, satu field, satu lapangan, medan yang luas dengan possibilities yang infinite, yang tak terbatas, di mana kita akui aja, kita mungkin terpapar, kita mungkin tertular. Lalu apa yang harus saya lakukan supaya saya survive? Supaya saya tidak kenapa-napa. Supaya kalau kena gejalanya bahkan dari ringan sampai tidak terasa sama sekali. Apa yang harus saya lakukan untuk itu? Bukannya kemudian melihat orang yang sudah berhasil di sana terpapar, ya, dan tidak kenapa-napa, lalu bilang, OTG lo, serem. Bukan seperti itu, gitu loh. Tidak ada di dunia ini banyak sekali pilihan, infinite possibilities, infinite choices, ya. Saya akan lebih menguatkan diri saya dengan mengatakan, loh, apa yang bisa saya lakukan sebanyak ini dari alam? Selenium saya butuhnya hanya sedikit, hanya butuh sekian 50 mikrogram. Sekali lagi, mikrogram dibutuhkan dalam jumlah sesedikit ini dan bisa memperkuat saya dan bisa membentengi saya, dan kalau saya kena, saya nggak kenapa-napa. Paling sederhana kalau nggak merasa yakin mendapatkan selenium cukup, beli multivitamin mineral aja kok. Itu jauh lebih menguatkan, gitu loh. Dan ini ada lagi studi baru, ya, 7 Agustus 2020, kembali lagi tentang meningkatkan, ya, kemampuan antivirus, daya tahan antivirus, ya, dengan nutrisi zinc yang dibutuhkan mungkin hanya 5-10 mg per hari, selenium tadi 50-55 mg, vitamin D 2 mikrogram, vitamin D 20 mikrogram juga, ya, adalah esensial untuk peningkatan fungsi kekebalan tubuh, menurunkan peradangan, dan meningkatkan resistensi. Mereka yang berada dalam kelompok risiko tinggi perlu mendapat prioritas tinggi untuk mendapatkan ketersediaan nutrisi pendukung ini. Jadi, kalau kita sayang pada orang tua kita berikan mereka vitamin-vitamin ini, dan izinkan mereka berpelukan dan bersilaturahmi dengan anak dan cucu yang lain yang tidak tinggal bareng. Bukan mengucilkan mereka, membuat mereka senewen dua newen, bikin panik, mengatasnamakan aku sayang padamu.
Aku mengurungmu, aku memenjarakanmu. Home imprisonment, karena aku sayang padamu. Ya, kalau kamu bandel mau keluar rumah, berarti kamu menyepelekan sayang saya. Jadilah keributan dalam keluarga. Jangan ya, jangan sampai itu terjadi. Jadi, carilah informasi. Jangan hanya terpaku. Sebenarnya kalau kita hanya menerima apa kebijakan, keputusan yang diberikan kepada kita dan kita patuh kepadanya, itu jelas di satu sisi baik adanya, tapi di sisi lain juga menjelaskan kepada kita bahwa kita ini males mikir dan males belajar, males cari pengetahuan. Apa benar keputusan sesempit itu adalah solusi satu-satunya? Sementara alam yang demikian luas, yang demikian penuh sumber daya, yang ternyata demikian banyak validasi ilmiahnya, dan kita nggak tahu dan kita nggak sadar, raksasa di dalam tubuh kita ini, imunitas ini, tertidur dan tidak mengetahuinya. Padahal itu saja, selama kita asal ada makan, kebetulan hari ini ada makan kuning telur, kebetulan hari ini ada makan putih telur dan protein, kemudian hari ini makan, oh ternyata ada sayuran aneka warna masuk ke dalam tubuh, itu aja raksasa itu bekerja tanpa kita ketahui. Bayangkan kita cuekin raksasa itu. Dan kita bilang, oh ya raksasa, nanti kamu saya kasih temen ya, cairan lagi nih dari luar, katanya keren nih, bagus. Gitu. Mari kita lihat sama-sama nanti ya. Tapi kita bahas dulu yang dari dalam. Nah, ini hanya satu measurement aja. Konversi dari international unit ke mikrogram itu berapa sih? Di vitamin A lebih kurang 1 IU itu international unit adalah 0,3 mikrogram. Jadi kalau misalnya untuk katakan vitamin A, sebenarnya vitamin A juga banyak studinya untuk peningkatan kekuatan terhadap bukan mata aja, tetapi juga saluran pernafasan, ya, perlindungan terhadap saluran pernafasan, peningkatan dari aktivitas sel-sel daya tahan tubuh, gampang sekali dicari. Vitamin A banyak sekali ya. Di sini dikatakan kalau kebutuhan harian itu 900 mikrogram, ya, itu setara dengan 3000 IU international unit, ya. 900 mikrogram itu masih belum sampai 1 miligram. Gitu, dibayangkannya kecil sekali. Let's go, next lagi, zinc. Zinc juga adalah mineral anti-infeksi, anti radang yang sangat kuat. Ya, bahkan ada studinya dari tahun 2008. Coba dari tahun 2008 sudah ada. Ini 2021, 13 tahun yang lalu. Kemana aja katanya ya. Kok nggak tahu zinc itu bisa meningkatkan sel daya tahan tubuh gitu. Orang dengan kadar zinc rendah memiliki kekebalan tubuh yang sangat rendah. Severely low immunity. Sampai ke titik disfungsi kekebalan tubuh. Immune system dysfunction. Bayangkan, gara-gara nggak cukup zinc. Zinc dibutuhkan berapa? 10 mg per hari. 10 mg, kecil sekali. Ya. Zinc menurunkan markah stres oksidatif dan menurunkan sinyal gejala atau cytokine storm dari radang dan infeksi. Kekurangan zinc mengorbankan respon antigen tubuh. Paham ya teman-teman bahwa sebenarnya demikian banyak hal-hal sumber makanan dari alam dan komponen nutrisi yang demikian kecil saja sudah bisa stuck kekuatan raksasa di dalam tubuh kita. Tapi kita takut sama sesuatu yang kalau 100 kali bertanding, cuma menang sekali, kalah 99 kali, terus kita takut sama musuh itu. Nggak masuk akal buat saya. Nah ini juga, ya, protein, kembali sekali lagi. Kalau ada siapapun yang bilang protein berbahaya, kelebihan, saya minta 2 hal. Sebutkan contoh kelebihan protein itu apa, dan 2, establishment
kelebihan protein ya dalam scientific literature. Terus yang kedua adalah tunjukkan mana orangnya, siapa yang makan protein kebanyakan. Definisinya apa? Kebanyakan sehari, 2 hari, seminggu, bertahun-tahun, berapa banyak? Coba. Kalau ada yang ngomong gitu, tanya, kasih nomor HP saya, dan saya mau tahu dia bisa jawab pertanyaan ini enggak. Ya. Protein membantu pembentukan immunoglobulins atau antibodi untuk melawan infeksi. Tubuh bisa memproduksi antibodi sendiri tanpa cairan dari luar, kecuali cairannya itu adalah cairan protein rings, ya. Antibodi adalah protein dalam darah yang membantu melindungi tubuh dari serangan luar, seperti bakteri dan virus. Bawang putih. Nah, kita beralih sedikit ke rempah-rempah. Bagaimana garlic ternyata atau bawang putih bisa melawan flu dan pilek. Kemudian juga ternyata di sini dikatakan di artikel yang sama di Healthline, garlic mengandung compound yang membantu sistem kekebalan tubuh melawan kuman. Ada scientific studies-nya, ya, references-nya yang sudah diberi tanda centang, berarti scientific studies-nya solid. Bawang putih menurunkan risiko komorbid penyakit jantung. Kita tahu penyakit jantung adalah komorbid untuk penyakit si virus ini. Memperbaiki mood dan kesehatan mental, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, melindungi dari flu dan pilek, membantu sistem daya tahan tubuh untuk melawan kuman dan infeksi. Di sini juga di artikel lain, garlic memberikan booster kepada T-cell kita, ya. T-cell itu adalah serdadu untuk melawan virus di dalam pembuluh darah. Flu dan pilek disebabkan oleh virus, makanya penelitian di University of Florida yang dipublikasikan di Journal Clinical Nutrition 2012, ekstrak bawang putih menurunkan tingkat keparahan gejala flu dan pilek, serta gejalanya lebih cepat reda atau menghilang daripada yang tidak mengkonsumsi ekstrak bawang putih. Bagaimana caranya? Waktu tumis masakan, bawang putihnya dibanyakin. Udah sesederhana itu. Ya. Atau bisa membelikan suplementasi bawang putih. Ya. Nah, ini juga kurkumin ya dari kunyit dan temulawak. Berbagai riset selama 2 dekade menunjukkan kekuatan kurkumin dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Apa saja yang diaktifasi? Aktivasi T-cells, B-cells, macrophage, neutrophil, natural killer cells, dan dendritic cells. Semuanya ini adalah sel-sel dari yang namanya penerima sinyal bahwa suatu sel sedang diserang virus sampai ke si tukang ngadu, ke si pembunyi alarm bahwa sel sedang diserang virus, dan kemudian pengiriman serdadu-serdadu sel-sel pembunuhnya itu, ya, untuk membunuh sel yang terinfeksi atau untuk membunuh virus yang ada di dalam sel yang terinfeksi itu, ya, menurunkan sitokin, sinyal radang, ya, berbagai interleukin di sini, dan tumor necrosis factor, ya, bahkan menurunkan juga gejala atau berarti dampak atau aktivitas dari proses terbentuknya tumor. Luar biasa sekali, ya. Makanan yang warna kuning-kuning ini, yang memberi warna kuning pada makanan dengan rasa harumnya, dalam dosis rendah saja sudah meningkatkan respon antibodi. Ya. Kembali lagi, ini tersedia dalam bubuk, bisa dibuat jadi minuman, bisa dibuat menjadi kuah, bisa dibuat menjadi gulai, ya, dalam kari dan lain sebagainya. Bahkan sebagai marinasi pada beberapa protein kita dan lauk-lauknya. Kita ke jahe sekarang. Jahe meningkatkan kesehatan
sistem kekebalan tubuh, yang boost immune health, menghadirkan efek antioksidan, antiviral, dan antibakterial. Studi khusus jahe memberikan dorongan respon kekebalan terhadap virus HRSV yang menyerang saluran pernapasan manusia. Jahe juga menurunkan kadar gula darah, memperbaiki hasil HbA1c pada penderita diabetes tipe 2. Seperti kita ketahui, diabetes tipe 2 adalah salah satu penyakit komorbid. Ya. Mendukung penurunan berat badan, juga faktor komorbid, yang menunjukkan kapasitas anti-kanker yang juga komorbid. Bisa dibayangkan, semua komorbid kita diredam, dijauhkan, dibuat kondisinya menjadi supaya tidak parah, agar waktu apabila in case, ya kita karena nggak pernah tahu virusnya begitu kecil, ya kita bisa survive. Saya rasa effort kita lebih besar, perhatian kita, fokus energi kita harus mengalir ke sana. Bagaimana apabila tertular, tidak kenapa-napa. Saya nggak bilang kamu nyari-nyari supaya bagaimana supaya tertular ya. Hati-hati, suka kadang dipelesetin. Ini ada jejak digitalnya. Gitu, makanya saya perlu memberikan satu klarifikasi ulangnya. Kita tidak tahu kapan kita terpapar. Mengapa? Karena virusnya begitu kecil dan tak terlihat. The best we can do, kita sedikit waspada, kita melakukan praktek higienik yang tepat, kemudian tetapi dengan peluang yang cukup besar untuk terpapar, bukankah baik apabila kita juga meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya waktu kita terpapar atau tertular atau terjangkit, kita tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa dalam arti apa? Gejalanya dari yang tadinya mungkin harusnya berat jadi ringan. Dari yang tadinya harusnya ringan jadi tidak ada. Atau dari ringan menjadi singkat dan tidak ada. Ya, jadi itu maksudnya. Level severity-nya, tingkat keparahannya dari berat ke ringan, dari ringan ke cepat sembuh, dari cepat sembuh sampai tidak ada sama sekali. Ya. Kemudian ada latihan pengencangan otot juga. Ini adalah beberapa slide lama yang saya pernah tampilkan di seminar Indonesia Belajar. Ya, bahwa di sini melalui peningkatan fitness kita menimbulkan efek anti-aging. Mengapa anti-aging berhubungan dengan kekebalan tubuh? Umur juga dikatakan salah satu faktor risiko tertular virus. Jadi semakin besar umurnya dan kita melihat bahkan usia rata-rata meninggal dari virus ini di Amerika adalah lebih kurang 78 tahun yang sebenarnya usia harapan hidup. Jadi bukan di anak muda. Anak-anak bahkan tadi saya baca kalau tidak salah 99,9974% survivalnya. Jadi faktor risikonya ada di usia yang lebih tua. Yang mereka mengalami yang namanya immunosenescence. Jadi sel-sel daya tahan tubuhnya juga menua dan melemah sesuai dengan kerentaan fisik di luarnya. Dan dengan kita menguatkan fisik di luarnya juga, di dalamnya ternyata juga menguat. Gitu ya. Kemudian ada juga di sini latihan pengencangan otot, ya, mereverse aging di human skeletal muscle. Ya, human skeletal muscle yang menua mengalami disfungsi mitokondria. Jadi untuk itu latihan beban bisa mengaktifkan kembali mitokondria itu dan meningkatkan jumlah mitokondria juga. Iya. Lansia yang sehat menunjukkan gangguan dan kelemahan mitokondria pada otot. Tapi hal ini bisa ditarik mundur, bisa di-reverse secara substansial sesudah olahraga beban selama 6 bulan. Ya. Ada lagi dampak dari resistance training pada skeletal muscle mitochondria biogenesis. Meningkatkan jumlah mitokondria berarti
Dan jangan salah, mitokondria ini apa? Mitokondria ini adalah dapur energi dari sel. Jadi untuk daya tahan tubuh kita bisa punya kekuatan bertempur, sel-sel daya tahan tubuh kita perlu energi. Nah, si mitokondria ini yang memasak energi ini untuk mereka, menjadi dapur energinya. Jadi kalau mitokondrianya lemes, letoy, sel daya tahan tubuhnya mau semangat kayak apa untuk menyerang, tapi nggak ada tenaga, nafsu besar, tenaga kurang. Mau nyerang, kuat, nggak kuat. Mau nyerang, semangat menyerang, tapi nggak kuat. Jadi perlu sekali mitokondria ini untuk kuat dan banyak. Bisa diperbanyak. Dan masing-masingnya diperbanyak ini bisa diperkuat. Dengan apa? Latihan pengencangan otot. Ya, bayangkan coba, makanya begitu banyak hal-hal. Dan kalau saya boleh bilang lagi, olahraga beban itu bisa gratis loh di rumah. Pakai push up aja, pakai lunges aja, pakai abdominal crunches, pakai plank aja, berat badan sendiri juga udah bisa gitu loh, untuk menghasilkan apa yang ilmuwan-ilmuwan canggih ini teliti. Jadi ini bukannya jauh dari kita, semuanya ada di dalam solusinya, di dalam tubuh kita. Ya, bahkan dibilang mitokondria adalah central hub of the immune system. Ya, jadi ada uh, pengatur pusat, central hub dari sistem kekebalan tubuh kita adalah si mitokondria, karena dialah yang menyediakan tenaga bertempur, tenaga untuk antena pendeteksi virusnya kenceng. Itu dapat dari mana? Dapat dari mitokondria yang sehat dan yang banyak. Kalau sedikit dan lemah, mana bisa berfungsi meskipun semangatnya besar. Maksudnya itu ya. Sistem kekebalan tubuh yang meregulasi, menentukan uh, pertumbuhan otot, ya, pertumbuhan otot yang baik. Orang-orang yang bisa masih berupaya dan ternyata ototnya bisa tumbuh di usia berapapun, itu adalah tanda sistem kekebalan tubuhnya yang kembali menguat dan bertambah aktif. Ya, teman-teman nanti bisa melihat semuanya karena ini saya bagikan. Jadi ini hanya bisa dibaca langsung ya. Ya, ini juga meditasi. Sekarang bayangkan ada studi yang menunjukkan bahwa studi ini untuk mengevaluasi potensi dampak pencegahan dari meditasi atau olahraga pada insiden tertular, durasi gejala, dan tingkat keparahan gejala pada infeksi pernafasan akut. Studi ini tahun 2012, dan dalam 3 komponen ini jumlah orang yang terkena infeksi lebih sedikit. Dari yang terkena infeksi, tingkat parah infeksinya lebih rendah, dan durasi gejalanya lebih singkat atau waktu sembuh lebih cepat di kelompok yang melakukan meditasi dan olahraga daripada yang tidak meditasi dan tidak berolahraga. Hari ini nggak mau olahraga, dan alasannya segudang. Hati-hati, kita membuat alasan melindungi diri kita dari kebaikan. Berarti kita ada di pihak mana, gitu ya? Gitu, kita harus berlogika di sini. Aktif, jangan pikiran kita tumpul sehingga kita menjadi dungu, lalu kita terima apa saja yang orang di luar sana sampaikan kepada kita. Mayoritas. Oh iya, kalau ini yang diyakini mayoritas, itulah yang benar. Saya jadi teringat lagi dulu tentang paham bahwa bumi ini menjadi pusat alam semesta, dan itu menyebabkan Galileo Galilei diasingkan sampai mati. Kemudian 400 tahun kemudian, pihak yang mengasingkan Galileo Galilei mengutarakan pernyataan maaf. Dan 400 kemudian di era abad 21 ini, masyarakat kita tidak lebih cerah daripada 400 tahun yang lalu.
Apa kabar proteksi dari luar? Ini adalah artikel A Review of Science. Review secara ilmiah yang relevan terhadap kebijakan sosial dalam menghadapi virus ini. Ditulis oleh Dennis J. Rancourt, PhD. Jadi yang nulis ini juga adalah ilmuwan, doktor, ya, dalam bidang social policy, mungkin ya, saya belum ngecek lagi, tapi silakan, ini ada linknya, nanti di file teman-teman bisa klik untuk buka. Ini adalah studinya, tinggal cukup dibaca apa yang saya beri kotak merah. Ya, saya tidak mau berucap banyak, karena ada jejak digital nanti. Jadi teman-teman bisa baca sendiri. Inilah yang masyarakat kita percayai sebagai hal yang efektif. Padahal kalau kita review ilmiahnya, tidak ada efektifnya. You have been protected by something that is ineffective. You have believed in something so ineffective. Karena ketidaksudian kita untuk belajar mencari pengetahuan tentang hal ini. Ya. There must be more to the policy. Ya. Harus ada opsi yang lebih luas. Ya, ibarat ini dapat pacar, udah jelek, jahat lagi. Padahal banyak di luar sana yang bisa dipilih dan mungkin lebih cantik, lebih ganteng, lebih tampan, lebih baik hati. Ya ini salah satu studinya. Kalau teman-teman tahu, studi yang tadi yang berwarna ungu ini adalah link yang saya ambil karena saya tertarik dengan studi ini dilakukan oleh Cambridge University, ya, lebih kurang 11 tahun yang lalu. Ternama ya, Cambridge ya. Jadi tidak diragukan lagi ya hasil studinya, itu maksudnya. Ya. Sementara ini, kalau saya boleh tahu, ada dari berapa kita yang mengerti bahwa cairan ini sebenarnya belum boleh ada di masyarakat. Karena untuk mengembangkan, ya, perlu 10-15 tahun. Dan kalau boleh saya bilang, berarti dalam kurang dari setahun, cairan ini sudah dibagikan ke masyarakat. Yang saya khawatirkan adalah atas nama emergency, seperti atas nama anak sayang pada orang tua, dengan mengurung orang tuanya di rumah, memenjarakan orang tuanya di rumah. Atas nama emergency ini, masyarakat tanpa sadar volunteer untuk menjadi objek studi. Ya. Jadi supaya tahu, ini bukan karena kemajuan teknologi, bukan kemajuan kehebatan ilmu pengetahuan sehingga apa yang dulunya 15 tahun sekarang bisa dipercepat jadi setahun. Bukan itu. Ya, karena banyak sekali konsiderasi etika, konsiderasi tahap-tahap yang harus dilewati. Penelitian mungkin harus pada tikus laboratorium dulu sebelum sampai manusia. Nah, mungkin memang sudah ada, tapi terlalu singkat untuk mendapatkan data yang akurat. Long term safety-nya berarti hampir sama sekali dijamin tidak ada.
bagaimana ceritanya? Kita menunggu ini. Gitu. Ya. Akhir kata, betapa menguatkan hati. Banyak nutrisi penting untuk daya tahan tubuh yang optimal ternyata mudah tercukupi dalam jumlah kecil, dalam hitungan miligram maupun mikrogram. Bahkan bernafas teratur saja dalam meditasi bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Mendapatkan sinar matahari cukup, juga demikian. Olahraga, apalagi. Semuanya adalah komponen alam dan proteksi dari dalam. Yang hebatnya adalah kita memiliki kendali total terhadap dosis yang sesuai bagi diri kita. Dosis kita berjemur, kita bisa kendalikan. Jumlah sayur yang kita makan dan protein, kita bisa kendalikan. Ya. 2. Semuanya mudah dan murah. 3. Tidak ada satupun yang memberikan dampak samping negatif jika terpenuhi ataupun sedikit kebanyakan dikonsumsi. 4. Bagi semua nutrisi oksigen olahraga, pengencangan otot sinar matahari ini untuk bekerja, tubuh tidak harus menderita badai gejala dengan risiko yang tidak diketahui. 5. Semua efektivitas proteksi dari dalam ini sudah terbukti secara ilmiah secara berpuluh-puluh tahun dan melibatkan ribuan penelitian yang kesimpulannya konsisten tak terbantahkan. Selayaknya bagi semua orang, tidak ada pilihan yang lebih meyakinkan, lebih kuat, lebih adidaya dari proteksi dari dalam ini. Manusia adalah makhluk alam, adalah paling masuk akal untuk bersinergi dengan alam, untuk keberlangsungan, untuk kekuatan dan ketahanan hidup kita. Tetapi kalau penutup muka dan cairan kimiawi hasil rekayasa manusia di laboratorium atau proteksi dari luar dianggap lebih ampuh, lebih kuat dan yang meyakinkan, mungkin saatnya kita mengingat kembali siapa yang merekayasa semua kekuatan alam ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila sekali lagi terlalu provokatif dan tidak berkenan di hati. Terima kasih. Silakan Bu Jessica, saya kembalikan ke Bu Jessica. Siap. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Halim. Jangan lupa untuk sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam WA Group, boleh langsung masuk ke dalam WA Group dengan memberikan nomor WA-nya sahabat pembelajar. Karena nanti materi Pak Halim akan disebar di WA Group, jadi jangan sampai tertinggal ya. Oke, baik. Ini sudah saatnya kita untuk buka pertanyaan. Mungkin dari sahabat pembelajar boleh untuk bertanya, atau ini sudah ada dari Bapak Rafael yang raise hand, mungkin beliau ingin langsung bicara. Silakan Pak Rafael. Oke, terima kasih. Semoga suara saya terdengar. Terdengar Pak, silakan baik. Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Coach. Terima kasih Pak Rafael. Inspirasi hari ini cukup bagus buat saya. Saya mempunyai kebiasaan olahraga tapi beban dengan gaya lambat, mengangkat dumbbell dengan gaya low. Jadi memang ringan bebannya, tapi saya mengangkat dengan lebih lambat, tidak seperti yang berat harus cepat dan segala macam. Jadi terima kasih atas beberapa dan juga asupan gizi dan juga vitamin D-nya. Itu sangat bermanfaat juga buat saya. Saya ada satu pertanyaan, Coach. Iya, Berapa hari lalu saya mungkin salah tidur, jadi karena mungkin tidur sambil tangan di kena ini, dan di sini ada problem ketika mengangkat segini, ini ada sakit. Jadi memang saya sudah tidak bisa angkat ada trik nggak? Salah satu cara olahraga atau angkat beban yang mengembalikan fungsi. Jadi lebih di sini, untuk diangkat ke sini. Jadi kalau saya mau begini, ini agak harus lebih lambat. Jadi sini ada problem, beda dengan yang ini yang bisa cepat. Kalau ini hanya berhenti. Jadi ada sesuatu di sini, bukan di belakang tapi di sini, lebih ke arah untuk pergerakan ke sini. Nah, ke belakang ini, jadi tidak bisa sampai ke belakang lebih. Ada cara untuk mengatasinya atau harus bagaimana? Itu Coach yang saya ingin tanya, problem beberapa hari ini.
Baik, Pak Rafael. Terima kasih, Coach Ya, Salim. baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Rafael pertanyaannya. Saya coba langsung jawab ya. Kalau untuk apa namanya bahu kanan, kemungkinan saya hanya bisa menebak karena kan kita kondisinya jauh. Saya juga hanya melihat sekilas dan saya tidak tahu apakah ini memang problem yang sudah ada dari dulu atau memang baru terjadi. Tapi biasanya area tersebut ada hubungannya dengan rotator cuff dan mungkin sedikit di bagian pundak, otot pundak yang namanya trapezius di ujung. Ya, bisa jadi sampai ke sebenarnya di belakang, is a chain reaction sampai ke belakang ada otot lagi yang namanya bagian teres minor. Itu juga mungkin berpengaruh. Jadi dengan mempertimbangkan hal tersebut, saya rasa ada baiknya mungkin diistirahatkan sambil dimesas. Mesasnya dengan cara apa? Ya mungkin perlu tiduran, kemudian ini sih pelan-pelan ya, tidak harus terlalu kuat. Misalnya dengan jari atau bahkan dengan botol plastik atau sesuatu yang sifatnya lonjong, bahkan mungkin ulekan di rumah ya, kalau punya ulekan, coba ditekan pelan-pelan dan agak melingkar ya, di bagian-bagian tertentu, sedikit massage untuk misalnya kemungkinan ada yang namanya adhesion, tempelan dari trigger point, dari misalnya pesat dari lapisan luar dari otot kita dengan ototnya sendiri itu agak menempel dan kaku, padahal seharusnya mereka saling bergesekan. Harusnya saling bergesekan, tapi ternyata ada yang kaku dan melengket, dan itu bisa menyebabkan masalah. Jadi ada baiknya mungkin di di breakdown dulu dengan sedikit massage. Tapi kalau memang ternyata masalahnya di pembengkakan, radang dan segala macam, ya udah mungkin kita istirahatkan dulu. Segala sesuatu yang sifatnya anti radang bisa kita konsumsi. Kembali lagi tadi seperti garlic ya, seperti ginger, jahe, turmeric terutama juga bagus sekali ya. Kunyit dan temulawak. Kalau misalnya bisa mau mengkonsumsi itu untuk mencoba memperbaiki, bisa juga. Nah, kalau untuk pilihan latihan Pak Rafael, tadi kan ringan dan lambat, kemudian berat dan cepat. Oke, berat dan cepat Pak Rafael tidak ambil. Bagus. Nah, ringan dan lambat itu adalah satu start yang baik sekali. Untuk improve lagi ke depannya, Pak Rafael izin ya untuk memberikan masukan. Coba bebannya ditingkatkan sehingga lama-lama menjadi berat dan lambat. Jadi ada pilihan di tengah-tengah nih antara ringan dan lambat, berat dan cepat. Di sini ada berat dan lambat yang Pak Rafael bisa improve ya. Nanti pelan-pelan improve ke sana, beli dumbbellnya bisa jadi lebih banyak. Jadi pemanasan perlu untuk dilakukan, gerakan lambat bagus untuk dijaga dan dipertahankan terus. Tinggal mungkin dari keterbatasan di bahu kanan, semoga ada solusinya. Kalau enggak, mungkin nanti bisa tanya langsung di WhatsApp Japri ke saya juga nggak apa-apa. Oh iya, terima kasih. Kemudian gini, kalau untuk push up kan posisi ke bawah itu masih sakit. Nah, apakah saya tetap harus dipakai untuk push up-nya? Memang durasinya nggak banyak, tapi karena ketika push up saya biasa harus berapa, ketika sudah naik ke akhir itu sakitnya ketika kita ke bawah. Itu sakitnya ketika di bawah. Iya, kalau begitu bisa lakukan bagian atasnya aja, yang tidak sakitnya. Iya, yang tidak sakitnya dilakukan. Yeah. Oke. Terima kasih, Coach. Baik, Pak Rafael. Sama-sama. Terima kasih. Sangat membantu saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rafael, terima kasih Pak Halim. Semoga Pak Rafael terjawab ya Pak dan cepat sembuh. Ya. Oke, Pak Halim, tadi ada sempat dikatakan bahwa memang kita memerlukan vitamin D itu kalau bisa kita berjemur di jam 10 sampai jam 13, betul ya Pak Halim ya? Iya. Itu untuk semua umur atau berbeda-beda Pak Halim? Iya, untuk semua umur. Karena pada dasarnya di waktu tersebut adalah untuk UVB-nya. UVB memiliki kepanjangan gelombang yang lebih pendek, yaitu antara kalau nggak salah kemarin saya baca 290 sampai 320 nanometer. Dan itu ke dalam kulit, ya, untuk ke dalam kulitnya. Sementara UVA yang di pagi hari justru lebih dalam lagi.
di atas 320 nanometer. Sehingga sifat oksidasinya atau sifat racunnya mungkin lebih berbahaya UVA. Sehingga UVB aja yang sifatnya tanda kutip nih ya, memberikan roasting di permukaan gitu, yang memberikan efek dampak kulit yang menggelap, dan di saat yang sama merangsang bagian kulit kita untuk, yang kalau nggak salah namanya melanin itu, untuk memproduksi vitamin D3 gitu, cholecalciferol namanya. Jadi ya untuk merangsang produksi vitamin D yang paling banyak memang di UVB, bukan E. Oke. Siap Pak Halim, terima kasih. Karena banyak sekali isu-isu yang bilangnya jam 8, jam 9. Nah, bagi sahabat pembelajar dan untuk kita semua di sini, ini informasi yang tepat jam 10 sampai jam 13 ya Pak ya. Luar biasa. Ya, bisa di-stretch sampai jam 14. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Halim. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Ardian Dio, saya akan bacakan. Selamat pagi Pak Halim, terima kasih atas pembelajarannya. Saya ingin bertanya, tadi disebutkan bahwa meditasi dan olahraga efektif untuk mencegah infeksi pernafasan. Untuk mencegahnya lebih efektif meditasi atau olahraga ya Pak? Selain itu, meditasi yang baik dilakukan berapa lama dan berapa kali dalam seminggu? Terima kasih Pak Halim. Ya, ini aura-auranya nggak mau olahraga, pengennya meditasi doang. Nanti bisa dicek Pak Ardian ya. Kemarin saya juga melihat sekilas dari studinya. Tinggal dicek, studi itu kan ada judul ya. Nanti tinggal diketik di Google, studi itu akan muncul menjadi pilihan atau di hasil pencarian pertama. Tapi untuk sementara ini, menjawab keingintahuan Pak Ardian, dua-duanya memiliki angka insiden terkena yang lebih kurang hampir sama. Waktu sembuh yang juga lebih kurang sama. Jadi tidak ada secara statistically lebih signifikan yang mana. Nah, kalau saya bilang kenapa tidak dua-duanya? Kalau nggak ada waktu, lakukan olahraga yang sifatnya meditatif. Caranya apa? Ya latihan pengencangan otot seperti para Rafael tadi. Lakukan lambat, dan di saat lambat, si nafas dan gerak satu tempo. Gitu. Waktu mengeluarkan tenaga, misalnya waktu mendorong, hembus nafas, tarik nafas, bebannya diturunkan, hembus lagi, keluar tenaga lagi, tarik nafas lagi, turunkan, hembus lagi, keluar tenaga lagi. Jadi meditatif, ya. Jadi saya kalau nggak ada waktu untuk bermeditasi, saya berolahraga, memanfaatkan olahraga sebagai medium saya untuk bermeditasi. Meditasi tidak hanya sekedar harus duduk dan merem, duduk bersila dan merem. Meditasi juga ada yang meditasi berjalan, ada meditasi olahraga, ya bahkan berjalan di treadmill pun bisa bermeditasi. 3 langkah tarik nafas, 3 langkah hembus nafas, bisa juga. Atau sengaja mau 3 langkah atau 5 langkah tarik nafas, 2 langkah hembus nafas. Jadi membuat seolah-olah oksigennya bisa lebih banyak lagi. Atau supaya lebih cerah, katanya lebih tinggi lagi tingkat alertness-nya, 2 langkah tarik nafas, 5-6 langkah hembus nafas. Nah, itu juga bisa. Gitu. Jadi banyak sekali teknik meditasi yang bisa kita combine ke dalam olahraga. Jadi jawabannya bisa dua-duanya, kenapa tidak? Siap. Terima kasih Pak Halim, semoga Pak Ardian terjawab ya. Pak Halim tadi ada sempat bicara juga bahwa ada beberapa bahan makanan yang bagus seperti bawang putih dan jahe. Nah, bawang putih itu ada isu bahwa memang kalau digoreng itu bakal lebih turun manfaatnya. Apakah betul Pak Halim? Dan jahe itu kan ada beberapa yang sudah diolah, yang tinggal seduh saja. Apakah itu juga termasuk yang baik Pak Halim? Iya, kalau misalnya bawang putih, semua makanan biasa memang mengalami, sebagian, bukan semua ya, mengalami penurunan fungsi kalau memang terpapar oleh panas. Makanya waktu masak itu jangan kelamaan. Gitu. Saya proponen orang yang kalau masak sayuran terutama atau rempah-rempah itu jangan kelamaan. Gitu.
Yang kedua tentang tadi jahe. Saya rasa akan lebih nyaman kalau jahenya begitu kita buang kulitnya, kita keprek aja gitu. Kita keprek lalu kita seduh gitu. Jadi kalau misalnya serbuk, potensinya ada di satu kekurangan lagi, yaitu adanya gula gitu. Karena biasa minuman tersebut adalah minuman yang sudah dicampur dengan gula ya kalau serbuk. Tapi kalau ada serbuk jahe murni yang hanya serbuk jahenya aja, ya bagus. Bahkan bisa digabung jahe, kunyit, ya dibuat seduhan jadi jamu sederhana gitu ya. Bisa gampang juga. Atau kalau misalnya mau tambah sedikit, misalnya saya belum tampilkan aja, mungkin di kayu manis juga ada dampak sehatnya. Mungkin di lengkuas keluarganya jahe juga ada manfaatnya ya. Juga mungkin bisa di star anis yang bentuknya rempah, yang bentuknya seperti bintang, dengan sedikit pala, atau bahkan misalnya dengan cengkeh juga bisa ya, tapi bukan cengkeh dalam rokok ya. Tapi cengkeh yang bijinya langsung. Ya, itu semua dampak kesehatannya banyak sekali. Kita begitu blessed tinggal di Indonesia, di bumi Indonesia yang demikian kaya akan rempah-rempah, mudah tumbuh, sehingga rempah-rempah itu juga murah gitu. Siap, terima kasih Pak Halim. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung tulis saja di chat room. Jika tidak ada pertanyaan akan kita tutup. Satu lagi Pak Halim, saya ada tertarik mengenai Pak Halim yang tadi sampaikan bahwa olahraga beban itu bisa loh di rumah. Nah, bagi sahabat pembelajar, mulailah berolahraga, karena betul sekali dengan kata Pak Halim, karena olahraga itu bisa banget di rumah tanpa kita harus beli alat-alat lagi ya Pak Halim ya. Karena bebannya itu kan bisa pakai beban tubuh kita gitu. Jadi tunggu apa lagi, ayo kita mulai berolahraga dan juga hidup sehat ya Pak Halim ya. Iya, kalau misalnya mau menambah beban pun gampang kan, ada botol minum, ada tas ransel ya, ada tas di rumah, tas belanja juga bisa dipakai gitu loh. Itu tas mahal-mahal, belinya jutaan, merek LV, merek apa gitu ya, Gucci gitu. Diisiin aja sama batu untuk bisa latihan, biar yang udah dibayar mahal itu ada manfaatnya daripada nggak ada. Ya, setuju sekali Pak Halim, luar biasa, terima kasih atas seminar kita hari ini. Bagi sahabat pembelajar yang sudah bergabung juga terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan jam 10. Terima kasih banyak bagi sahabat pembelajar. Jangan lupa kita harus mulai berolahraga dan konsumsi makanan-makanan dan makanan-makanan sehat. Saya Jessica dan tim Indonesia Belajar mohon undur diri. Terima kasih banyak Pak Halim dan juga terima kasih bagi sahabat pembelajar. Jangan lupa untuk ikut bergabung di WA Group kita karena akan ada banyak informasi di sana dan juga materi Pak Halim akan di-share di sana. Terima kasih Pak Halim, salam sehat luar biasa dan semangat selalu. Terima kasih Bu Jessica, makasih Indonesia Belajar, makasih semuanya sahabat pembelajar. Have a nice week ahead. Stay healthy.